Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, jadi kita kembali lagi di pembahasan-pembahasan. Nah, di video kali ini saya coba mau bahas lagi sedikit untuk yang P3K ya, atau untuk kisi-kisi atau materi pokok seleksi kompetensi P3K tahun 2024. Nah, memang ini sudah keluar dari beberapa hari yang lalu ya, tanggal berapa ini, tanggal 29 kalau tidak salah, 29 November. Sempat bahas awal-awal keluarnya ini, cuman ini baru ada waktu untuk sempat dibahas. Kalau teman-teman bandingkan sebenarnya dengan tahun 2023 itu sama persis sih, materi pokoknya. Nah, ini teman-teman lihat di tahun 2024 ya, ini kis-kis tahun 2024. Nah, yang ini di sampingnya ini, di sini tahun 2023. Nah, ini. Nah, kita lihat 2024 dulu, teman-teman. Penyuluh pertanian ahli pertama. Di sini maaf untuk jabatan-jabatan lain, saya bahas di sini untuk penyuluh saja, karena yang lain itu sebenarnya bisa menyesuaikan saja. Nanti dilihat saja perbandingan dari kisi-kisi materi pokok tahun sebelumnya dengan tahun ini, kemudian dilihat lagi yang menjadi kompetensi umum dan kompetensi khusus, dan dipelajari, dicari regulasi-regulasi yang berhubungan dengan materi pokok tersebut. Dan, saya selalu mengambil jabatan penyuluh pertanian karena saya ASN di penyuluh pertanian ini. Nah, teman-teman lihat di sini kompetensi umum yang pertama itu dia pelaksanaan, kemudian evaluasi. Nah, kompetensi khususnya itu sama, ada pelaksanaan, kemudian ada juga evaluasi, cuma ditambahkan saja metode. Nah, kalau teman-teman lihat lagi di kompetensi materi pokok tahun 2023 itu sama saja. Nah, di sini nih ada kompetensi umum sama juga, ini pelaksanaan, evaluasi, kompetensi khusus pelaksanaan, evaluasi, metode. Jadi sama saja sebenarnya. Nah, makanya kalau teman-teman sudah lihat kesamaan ini, teman-teman bisa lihat video-video saya di tahun lalu tentang materi-materi pokok atau yang sudah saya bahas. Salah satunya itu video saya tentang kisi-kisi tahun 2003. Itu sudah saya jelaskan apa sih yang sebenarnya masuk di kategori pelaksanaan ini atau kegiatan pelaksanaan. Itu sudah sangat jelas. Jadi di sini sebenarnya saya hanya ingin menekankan sih teman-teman untuk fokus belajarnya itu di mana. Nah, karena sudah ada di sini yang namanya materi pokok, itu sangat-sangat memudahkan teman-teman untuk mencari referensi sebagai bahan belajar teman-teman. Jadi di video-video saya tahun sebelumnya itu, ini kalau teman-teman lihat yang ini, nah ini kan kisi-kisi tahun 2023 sudah saya bahas itu cukup banyak tentang apa-apa sih materi-materi pokok itu, kemudian regulasi-regulasinya seperti apa. Nah, jadi kemudian setelah saya bahas, sudah ada juga soal-soal yang saya buat, misalnya untuk sesuai di kisi-kisi ada evaluasi, kemudian ada metode, kemudian apalagi ya, evaluasi, metode, sama ya itu masuk di pelaksanaan. Nah, teman-teman nanti kalau lihat lagi video yang saya buat tahun lalu, itu kalau yang saya jelaskan bahwa kegiatan pelaksanaan itu masuk di ini materi dan media, kemudian ada juga program penyuluhan, dan beberapa soal-soal yang sudah saya buat itu dia masuk di kategori pelaksanaan dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Jadi silahkan teman-teman share lagi video-video yang sudah saya buat untuk dipelajari. Nah, saya berharap dari teman-teman yang sudah nonton video saya, tolong jangan hanya dipelajari saja di materi-materi di video itu atau soal-soal di video itu, tapi langsung belajar dari regulasinya supaya teman-teman bisa membandingkan. Jangan sampai ada soal-soal yang saya buat di situ keliru, karena saya mengakui bahwa memang ada beberapa soal yang saya buat itu tipe itu dia punya opsi atau dia punya kunci jawaban, kadang ada yang keliru. Nah, jadi biar teman-teman lebih memahami lagi, silahkan
lihat langsung di regulasinya, kemudian dibandingkan apakah soal-soal yang saya buat itu memang sudah sesuai atau belum. Nah, ini yang sudah saya buat teman-teman. Jadi untuk materinya nanti teman-teman bisa download, nanti di link deskripsi saya akan taruh linknya. Ini beberapa materi yang menjadi sumber pembelajaran waktu saya tes dulu, walaupun CPNS tapi sebenarnya sama saja. Yang ini juga merupakan bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat soal-soal saya di YouTube ini. Jadi ada penyusunan program, metode penyuluhan, kelembagaan, evaluasi, dan materi-materi lain. Dan teman-teman bisa juga mengakses materi-materi ini sebenarnya selain dari regulasi. Ada juga misalnya itu bahan-bahan ajar pada kegiatan-kegiatan diklat di bidang penyuluhan, kemudian peningkatan kapasitas penyuluh atau uji kompetensi. Bahkan teman-teman juga bisa belajar sebenarnya dari materi-materi soal-soal SKB CPNS penyuluh pertanian, karena sama saja isinya. Yang membedakan itu yang satu ASN P3K, yang satu ASN PNS, itu saja sebenarnya. Tapi untuk tugasnya di lapangan sebenarnya sama saja. Sehingga saya merekomendasikan teman-teman untuk belajar dari mana saja, yang penting dia namanya penyuluh pertanian. Nah itu sama semua, sinkron semua materi-materinya. Nah jadi teman-teman lihat lagi itu untuk penyuluh pertanian sebenarnya ya, di video channel saya ini formasi yang sudah paket komplit lah, segala hal pembahasan tentang penyuluh pertanian itu sudah ya 90% mungkin lah sudah saya buat soal-soalnya. Jadi tinggalkan teman-teman lebih banyak lagi untuk dipelajari, lebih banyak lagi dipelajari terus supaya teman-teman lebih familiar dan lebih mudah nanti pada saat pengerjaan soal-soal itu. Nah ada sedikit perbedaan nih teman-teman di materi pokok tahun 2023 dan 2024. Di 2024 itu untuk kategori jabatannya itu sampai di penyuluh pertanian ahli untuk kategori S1. Untuk yang SLTA atau D3 ini terampil dia masuk di SLTA teman-teman. Jadi cuma 2 saja dia, penyuluh pertanian terampil dan ahli. Sedangkan kalau teman-teman lihat di materi pokok tahun 2023, nah itu ada penyuluh pertanian ahli pertama. Nah kemudian ada juga penyelia, nah, ada juga mahir dan terampil. Nah ini teman-teman perbedaannya. Tapi sebenarnya kalau dilihat kisi-kisinya juga sama semua. Kenapa sama? Kenapa tidak berbeda antara penyuluh pertanian terampil dan mahir, kemudian penyelia dan pertama? Ya karena memang tugas penyuluh pertanian itu semua sama. Ya, yang membedakan sebenarnya itu hanya di butir-butir kegiatan atau substansi secara khusus lah di jabatan masing-masing. Tetapi untuk kegiatan umum, kegiatan sehari-hari itu tahapan kegiatan penyuluhan pertanian dari mulai persiapan sampai dengan evaluasi itu sama saja dari setiap tingkat golongan. Nah untuk teman-teman ketahui, untuk jabatan penyuluh pertanian terampil ini dia golongan ruangnya itu dia 2C dan 2D, golongan 2. Nah yang mahir ini dia sudah masuk di golongan 3A dan 3B. Nah yang penyelia ini masuk di 3C dan 3D. Nah ini dia kalau penyelia dia itu mentok sampai di sini saja. Kalau dia mau naik ke golongan 4, ya golongan 4 itu dia harus tingkatkan lagi, dia punya kualifikasi pendidikan menjadi S1, karena di penyelia ini dia sampai di D3 saja. Nah, kurang lebih itulah perbedaan-perbedaan teknisnya pada saat kerja, tetapi untuk pelaksanaan tugasnya sebenarnya sama saja sih. Nah ini juga teman-teman yang saya ingin mau sampaikan. Jadi alhamdulillah sudah ada yang belajar dari YouTube ini, hasilnya bagus. Ada yang sudah lulus ini kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu lah, awal-awal bulan itu setelah tes tahun 2023 ada yang chat. Ada juga beberapa sebenarnya sih, tapi sudah sangat lama, tidak sempat save lagi bukti chatnya ini. Katanya dia lolos berdasarkan materi-materi. Jadi saya juga merasa senang dan teman-teman juga bisa mendapatkan pekerjaan, bisa lolos. Semoga sukses ke depan, semoga bisa
membantu teman-teman. Nah, jadi saya berharap juga teman-teman bisa mendapatkan hasil seperti teman kita yang satu ini. Ada beberapa juga yang uh, memberikan komentar di kolom komentar, bahwa materi yang mereka pelajari itu alhamdulillah bagus, keluar dan mereka bisa lolos. Jadi teman-teman, dari yang sudah saya tanya beberapa orang yang lolos itu, kira-kira soal-soal yang keluar itu apa saja. Nah, dan beberapa orang yang saya tanya itu ternyata langganan. Kalau saya mau sampaikan, saya simpulkan bahwa yang menjadi soal langganan itu sebenarnya programa itu masuk, dan yang di kisi-kisi ini sudah pasti masuk nih. Nah, itu juga berhubungan dengan adopsi inovasi, penerapan adopsi inovasi, kemudian identifikasi potensi wilayah, dan yang berhubungan dengan materi pokok ini. Jadi teman-teman hanya perlu memperbanyak lagi bacaannya, memperbanyak lagi referensinya, agar lebih memudahkan teman-teman nanti pada saat mengerjakan surat-surat. Ya, oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu. Saya sangat berharap ini bisa membantu teman-teman bisa lolos. Nanti materi-materinya saya upload di link deskripsi, silahkan dicek saja. Semoga bisa bermanfaat, bisa kurang lebihnya mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.